Halo sobat penyidik semua, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan kisah tentang keluarga bangsawan lain yang pastinya tidak kalah seru dengan kisah yang pernah aku bahas sebelumnya. Ratu Charlotte adalah Ratu Inggris multiras pertama dan melahirkan 15 anak. Selain beban mengurus 15 anak yang pastinya tidak mudah, ada hal lain yang terjadi dengan suaminya sehingga membuatnya depresi. Penasaran apa yang membuat Ratu multiras ini depresi? Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sophia Charlotte lahir pada 19 Mei 1744, anak ke-8 dan bungsu dari Adipati Charles Louis Frederick dari Mecklenburg yang dikenal sebagai Pangeran Miro dan istrinya Putri Elizabeth Albertine. Meskipun lahir di Jerman dan seorang putri dari Mecklenburg-Strelitz, sebuah kadipaten kecil di Jerman Utara di Kekaisaran Romawi Suci, Charlotte adalah keturunan langsung dari cabang Afrika dari rumah kerajaan Portugis. Seperti wanita muda lain di posisinya, Charlotte dididik di rumah oleh guru privat. Charlotte diajari dasar-dasar bahasa, musik, dan seni. Tetapi sebagian besar pendidikannya difokuskan pada kehidupan rumah tangga dan manajemen rumah tangga sebagai persiapan untuk masa depan sebagai istri dan ibu. Charlotte dan saudara-saudaranya juga dididik dalam masalah agama oleh seorang pendeta yang tinggal bersama keluarga. Charlotte telah menerima pendidikan yang sangat biasa-biasa saja. Asuhannya mirip dengan seorang putri seorang pria pedesaan Inggris. Ketika Raja George III berhasil naik tahta Inggris Raya setelah kematian kakeknya George II, dia masih berumur 22 tahun dan belum menikah. Ibu dan penasihatnya sangat ingin dia menikah. Putri Charlotte dari Mecklenburg-Strelitz yang berusia 17 tahun dipilih sebagai calon permasyuri karena dia dibesarkan di Kadipaten Jerman Utara yang tidak penting dan karena itu mungkin tidak memiliki pengalaman atau minat dalam politik kekuasaan atau intrik partai. Itu terbukti, dan untuk memastikannya, dia diminta untuk mengikuti sebuah aturan, yaitu untuk tidak ikut campur dalam urusan politik, yang dengan senang hati dia setujui. Raja mengumumkan niatnya untuk menikah kepada dewannya pada bulan Juli 1761. Setelah itu, sekelompok pengawal berangkat ke Jerman untuk membawa Putri Charlotte ke Inggris. Setelah mencapai Strelitz pada 14 Agustus 1761, dan diterima pada hari berikutnya oleh saudara laki-laki Putri Charlotte, yaitu Adolphus Frederick, yang saat itu adalah adipati yang memerintah. Diadakan 3 hari perayaan publik setelah kontrak menikah ditandatangani oleh perwakilan Inggris dan Adolphus Frederick. Dan pada 17 Agustus 1761, Putri diberangkatkan ke Inggris ditemani oleh saudara laki-lakinya itu dan oleh pihak pengawal Inggris. Pelayaran ke Inggris sangatlah sulit. Rombongan itu menghadapi 3 badai laut. Charlotte tiba di London pada tanggal 7 September 1761, untungnya dengan keadaan sehat dan selamat. Dan keesokan harinya bertemu dengan calon pengantin prianya untuk pertama kali. Mereka diterima oleh raja dan keluarganya di gerbang taman yang menandai pertemuan pertama kedua mempelai. Pada pukul 9 malam, masih di hari yang sama yaitu tanggal 8 September 1761, dalam waktu 6 jam setelah pertemuan pertama mereka, Charlotte yang baru berusia 17 tahun dipersatukan dalam pernikahan dengan Raja George III. Upacara tersebut dilakukan di Kapel Royal, Istana St. James, oleh Uskup Agung Canterbury, Thomas Secker. Pernikahan hanya dihadiri oleh keluarga kerajaan, rombongan yang telah melakukan perjalanan dari Jerman, dan beberapa tamu. Meskipun pada awalnya Charlotte tidak bisa berbahasa Inggris, dia belajar bahasa negara barunya dengan cepat. Dia pemalu pada awalnya, tetapi banyak berbicara ketika dia berada di antara orang yang dia kenal. Aksen Jermannya yang kental dan hubungannya yang kacau dengan ibu George, yaitu Putri Augusta, membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan istana di Inggris. Meskipun Charlotte berusaha untuk memperluas lingkaran pergaulannya, Augusta menantang setiap langkahnya.
Augusta bahkan menunjuk banyak staf Charlotte untuk melaporkan kepadanya tentang perilaku Charlotte. Charlotte kemudian beralih ke teman Jermannya untuk mencari teman, terutama orang kepercayaan dekatnya, yaitu Julian von Schwedelenburg. Ratu Charlotte, istri Raja George III ini, mungkin merupakan anggota kerajaan multiras pertama di Inggris. Dia adalah nenek dari Ratu Victoria dan nenek buyut dari Ratu Elizabeth II saat ini. Rakyat kerajaannya tidak tahu apa-apa tentang latar belakang rasnya. Latar belakang ini baru ditemukan bertahun-tahun setelah kematian Ratu Charlotte oleh sejarawan seni yang jeli. Sir Alan Ramsay dianggap telah menghasilkan representasi yang paling akurat. Secara khusus melukiskan ratu dalam jubah penobatannya yang megah dan anggukan halus untuk gerakan anti perbudakan. Orang-orang sezaman Charlotte menggambarkannya memiliki penampilan Afrika yang tidak salah lagi. Sejarawan Mario de Valdes berpendapat bahwa meskipun Charlotte adalah orang Jerman, keluarganya merupakan keturunan jauh dari leluhur kulit hitam pada abad ke-13. Sejarawan lain mempermasalahkan teori Valdes dengan alasan bahwa dengan nenek moyang kulit hitam 9 generasi yang lalu, hampir tidak mungkin untuk menganggap Charlotte multiras. Istana St. James berfungsi sebagai kediaman resmi pasangan kerajaan, tetapi raja baru-baru ini membeli properti terdekat, terletak di ujung barat Taman St. James. Ratu Charlotte adalah ratu pertama yang tinggal di Istana Buckingham sebagai tempat peristirahatan pribadinya. Sang ratu sangat menyukai kediaman itu. Dia mulai menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Sekitar tahun 1762, Raja dan Ratu pindah ke kediaman ini yang awalnya dimaksudkan sebagai retret pribadi. Ratu datang untuk mendukung kediaman ini, menghabiskan begitu banyak waktunya di sana, sehingga kemudian dikenal sebagai rumah ratu. Ratu Charlotte adalah teman dekat dari Ratu Marie Antoinette. Charlotte 1 dekade lebih tua dari Ratu Perancis yang tragis itu. Aku sudah pernah menceritakan kisah tentang Marie Antoinette yang tragis ini. Kalau kamu penasaran dengan kisahnya, kau boleh tonton langsung videonya setelah menonton video ini. Aku taruh linknya di kolom deskripsi ya. Ratu Charlotte dan Ratu Marie Antoinette menjalin persahabatan karena kecintaan yang sama pada musik dan seni. Meskipun keduanya tidak pernah benar-benar bertemu, mereka sering berkirim surat. Marie Antoinette menceritakan kisahnya kepada Charlotte di awal revolusi Prancis. Dan Charlotte menyiapkan apartemen untuk keluarga kerajaan Prancis sehingga mereka bisa mengungsi ke sana. Sayangnya itu tidak pernah terjadi. Charlotte sangat putus asa ketika mendengar berita bahwa Raja dan Ratu Prancis telah dieksekusi. Ratu Charlotte dikenal sebagai pelindung seni dan botani amatir yang membantu memperluas Taman Kew. Di zaman penemuan, saat para pelancong dan penjelajah terus-menerus menemukan spesies dan varietas tanaman baru, Charlotte memastikan bahwa koleksinya juga akan diperkaya dan diperluas. Pada tahun 1788, Charlotte dan George mengunjungi pabrik porselen Worcester, di mana Ratu Charlotte memesan sebuah porselen yang kemudian diubah namanya menjadi Royal Lily untuk menghormatinya. Jasa porselen terkenal lainnya yang dirancang dan dinamai untuk menghormatinya adalah pola Queen Charlotte. Charlotte dan George adalah pendukung setia seni, menaruh minat khusus pada musik dan komposer Jerman. Ratu Charlotte berteman dengan banyak musisi. Ia membantu komposer Jerman Johann Christian Bach, putra dari Johann Sebastian Bach, mendapatkan posisi musisi di negara bagian yang sebelumnya dipegang oleh George Friedrich Handel. Bahkan, sang ratu juga berteman dengan Mozart, musisi legendaris dan sangat masyhur. Pada tahun 1764, Wolfgang Amadeus Mozart yang berusia 8 tahun tiba di Inggris bersama keluarganya sebagai bagian dari tur besar mereka di Eropa. Sebagai kenang-kenangan dari kemurahan hati, Leopold Mozart menerbitkan 6 sonata yang disusun oleh Wolfgang yang dikenal sebagai Mozart Opus ketiga yang didedikasikan untuk ratu pada tanggal 18 Januari 1765. Sebuah dedikasi yang dihadiahi dengan hadiah 50 Guinea.
Di sisi lain, Ratu Charlotte memperkenalkan pohon Natal ke Inggris. Charlotte memiliki pohon cemara pertama di rumahnya pada tahun 1800, menghiasinya dengan manisan, almond, buah-buahan, dan mainan. Ratu mendirikan panti asuhan dan menjadi pelindung rumah sakit umum terbaring, sebuah rumah sakit untuk ibu hamil yang sekarang dinamakan Rumah Sakit Queen Charlotte dan Chelsea. Kurang dari setahun setelah pernikahannya, pada 12 Agustus 1762, Ratu melahirkan anak pertamanya, George Pangeran Wales. Dalam perjalanan pernikahan mereka, pasangan tersebut menjadi orang tua dari 15 anak dan 13 diantaranya bertahan sampai dewasa, kecuali Octavius dan Alfred yang meninggal saat kecil. Putra tertua keempat pasangan itu adalah Edward, Duke of Kent, yang kemudian menjadi ayah dari Ratu Victoria. Charlotte juga ibu dari dua raja Inggris masa depan, yaitu George keempat dan William keempat. Hal ini memang mengesankan, namun kehamilan-kehamilan tersebut membebani Ratu. Saya tidak berpikir seorang tahanan bisa berharap lebih keras untuk kebebasannya daripada saya yang ingin dibebaskan dari beban saya dan melihat akhir dari perjalanan saya. Saya akan senang jika saya tahu ini adalah yang terakhir kalinya. Tulisnya pada tahun 1780 tentang kehamilannya dengan anaknya yang ke-14, Pangeran Alfred, yang dimuat dalam The Strangest Family karya Janice Hadlow. Ratu Charlotte menyayangi para wanita dan pelayan anak-anaknya dengan kehangatan yang bersahabat, yang tercermin dalam catatan yang dia tulis kepada asisten pengasuh putrinya. Pendidikan wanita sangat penting baginya, dan dia memastikan bahwa putrinya berpendidikan lebih baik daripada remaja putri pada masa itu. Namun, dia juga bersikeras bahwa putrinya hidup terbatas dekat dengan ibu mereka, dan dia menolak untuk mengizinkan mereka menikah sampai mereka lanjut usia. Akibatnya, tidak ada putrinya yang memiliki isu miring berkaitan dengan hal ini, kecuali salah satunya yaitu Putri Sophia yang dikatakan mungkin memiliki anak tidak sah. Raja menikmati perburuan rusa, berkuda, dan lebih suka menjaga kediaman keluarganya sebanyak mungkin di kota-kota pedesaan, saat itu di Kew dan Richmond. Lady Mary Coke sangat marah ketika mendengar bahwa raja, ratu, dan saudara laki-lakinya mengunjungi Pangeran Ernest dan Lady Effingham dan berjalan-jalan di kota Richmond sendirian tanpa pelayan pada Juli 1769. Charlotte memang tidak memiliki pengaruh besar dalam urusan politik melalui raja. Pengaruhnya tersembunyi dan tidak langsung, seperti yang ditunjukkannya dalam korespondensi dengan saudara laki-lakinya Charles. Dia menggunakan kedekatannya dengan George ketiga untuk terus mendapatkan informasi dan membuat rekomendasi untuk saudara laki-lakinya. Pada tahun 1765, Raja George menderita sakit jiwa. Suami Charlotte menderita serangan penyakit mental intermiten selama masa dewasanya. Saat ini diyakini bahwa Raja George menderita porfiria, yaitu kelainan bawaan yang berasal dari penumpukan bahan kimia tertentu di otak, tetapi pada saat itu penyebab penyakitnya tidak diketahui. Pada awalnya, Ibu George, Augusta, dan Perdana Menteri Lord Bute berhasil membuat Charlotte sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi dengan suaminya. Selain itu, mereka memastikan Charlotte tidak mengetahui tentang RUU Kabupaten yang menyatakan bahwa jika George tidak mampu sepenuhnya untuk memimpin, Charlotte sendiri yang akan menjadi bupati. 2 dekade kemudian, pada 1788, George jatuh sakit lagi, dan kali ini jauh lebih buruk. Serangan penyakit fisik dan mental ini membuat sang ratu tertekan dan ketakutan, mempertanyakan nasib dan masa depannya. Ketika raja pingsan suatu malam, dia menolak untuk ditinggal sendirian dan berhasil memaksa agar dia diberi kamar tidurnya sendiri. Dia tidak diberitahu dan tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengan Dr. Warren yang memeriksa raja saat itu. Ketika Charlotte diberitahu oleh Pangeran Wales bahwa ia akan dipindahkan ke Kew, tetapi raja harus pindah ke rumah ratu atau ke Windsor, raja bersikeras menemani istrinya ke Kew. Namun, Charlotte dan putrinya dibawa ke Kew secara terpisah dari raja dan tinggal terpencil darinya selama raja sakit. Mereka secara teratur mengunjungi raja, tetapi kunjungan tersebut cenderung tidak nyaman karena raja cenderung merangkul mereka dan menolak untuk melepaskan mereka.
Wajar saja karena raja menganggap di masa sakitnya keluarganya adalah segala-galanya. Charlotte saat itu sudah sangat mengerti mengenai RUU Kabupaten, tetapi masih harus bertempur melawan Pangeran Wales yang memiliki rancangan sendiri di kabupaten. Ada konflik antara ratu dan putra sulung mereka, Pangeran Wales, mengenai siapa yang harus mengambil alih kepemimpinan jika raja dinyatakan tidak layak untuk memerintah. Ratu mencurigai Pangeran Wales memiliki rencana agar raja dinyatakan tidak waras dengan bantuan Dr. Warren dan mengambil alih kabupaten. Para pengikut Pangeran Wales sebaliknya mencurigai rencana ratu agar raja dinyatakan waras dengan bantuan Dr. Willis dan Perdana Menteri, sehingga dia bisa mengangkat Charlotte menjadi bupati dan mengambil alih kabupaten ketika raja dinyatakan tidak waras lagi. Menurut Dr. Warren, Dr. Willis telah mendesaknya untuk menyatakan raja waras atas perintah ratu. Ketika George pulih pada tahun berikutnya, Charlotte dengan sengaja mengadakan pesta dan menolak mengizinkan Pangeran Wales menghadiri pesta tersebut untuk menghormati kembalinya raja ke kesehatannya. Lambat laun, selama beberapa tahun berikutnya, penyakit jiwa George menjadi permanen. Pada tahun 1804, Charlotte pindah ke tempat terpisah dan tampaknya telah mengadopsi kebijakan menghindari suaminya sepenuhnya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengunjungi suaminya terlalu sering karena perilakunya yang tidak menentu dan reaksi kekerasan sesekali. Pada tahun 1811, George dinyatakan tidak waras dan ditempatkan di bawah perwalian Charlotte sesuai dengan RUU Kabupaten pada tahun 1789. Diyakini Charlotte tidak mengunjungi suaminya lagi setelah Juni 1812. Hal ini membuat Charlotte sangat tertekan sehingga berubah kepribadiannya. Dia mengembangkan temperamen yang buruk, tenggelam dalam depresi, dan tidak lagi menikmati tampil di depan umum, bahkan di konser musik yang sangat dia sukai, dan hubungannya dengan anak-anaknya yang sudah dewasa menjadi tegang. Dalam RUU Kabupaten pada tahun 1789, Pangeran Wales dinyatakan sebagai bupati jika raja menjadi tidak waras secara permanen, tetapi juga menempatkan raja sendiri, istananya, dan anak-anak kecilnya di bawah perwalian ratu. Ratu Charlotte dan Pangeran Wales pun akhirnya berdamai pada tahun 1791, dan pada tahun 1811, Pangeran dinyatakan sebagai bupati. Selama tahun-tahun berikutnya, popularitas Charlotte semakin menurun dan kadang-kadang menjadi sasaran demonstrasi. Setelah menghadiri sebuah resepsi di London pada 29 April 1817, dia dicemooh oleh banyak orang. Charlotte mengatakan kepada orang banyak bahwa menyedihkan diperlakukan seperti itu setelah pelayanannya selama ini. Ketika Ratu Charlotte meninggal pada tahun 1818, duduk di kursi berlengan di tempat peristirahatan keluarga, putra sulungnya ada di sampingnya, memegang tangannya. Karena penyakit raja yang parah, dia tidak mampu mengetahui atau memahami bahwa istrinya telah meninggal. Ratu Charlotte dimakamkan di Kapel St. George di Kastil Windsor. Suaminya meninggal dalam keadaan buta, tuli, lumpuh, dan tidak waras 14 bulan kemudian. Ratu Charlotte adalah pendamping terlama kedua dalam sejarah Inggris setelah Pangeran Philip, Duke of Edinburgh. Ratu Charlotte adalah Ratu Britania Raya dan Irlandia dari pernikahannya pada 1761 hingga kematiannya pada 1818. Dia juga elektris dari Hanover di Kekaisaran Romawi Suci sampai pemangkatan suaminya menjadi Raja Hanover pada tanggal 12 Oktober 1814 yang juga membuat dia menjadi permasyuri Hanover. Nama Ratu Charlotte diabadikan sebagai nama sebuah kota sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Charlotte adalah kota terbesar di negara bagian North Carolina. Kota ini didirikan di pertengahan abad ke-18 Masehi sebelum kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris tahun 1776. Patung Ratu Charlotte bahkan menyambut para pengunjung yang datang lewat Bandara Charlotte Douglas International. Ratu Charlotte adalah simbol kesukaan warga kota ini. Patung Ratu Charlotte lainnya berdiri di Pusat Perdagangan Internasional di Charlotte dan di Bloomsbury, London. Ada sebuah film yang diangkat dari kisah Ratu Charlotte. Dalam film ini, Ratu Charlotte diperankan oleh Helen Mirren dalam film 1994 dengan judul Kegilaan Raja George. Ratu Charlotte telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya semasa hidup dengan baik.
Walaupun dalam kondisi tertekan karena keadaan suaminya, sang ratu tetap bertahan dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Semoga dari kisah ini banyak hal baik yang bisa kita pelajari dan membuat hidup kita menjadi lebih bersemangat. Kalau buat kamu, bagian mana dari kisah hidup Ratu Charlotte yang menginspirasi kamu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Aku sangat mengapresiasi sobat penyidik semua yang memberikan saran dan masukan yang positif, serta telah menjaga perkataan dan jari-jari yang terkadang terlampau lincah. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel aku, dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan update dari kisah menarik lainnya. Yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Kita kembangkan channel ini bersama-sama. Follow juga Instagram aku di @dorothy_rimba jika kamu berkenan dan kamu bisa request kasus selanjutnya yang mau aku bahas di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.